malam Bu, perkenalkan nama saya Trutami, ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya program dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Tadi saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Dengan kita Ya, pekerjaan itu tadi apa? sebagai freelance. Ya, Bu. Jadi tujuan saya hanya memberikan informasi mengenai program-program dari BPJS Ketenagakerjaan dan ingin mendengar pendapat Ibu mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki beberapa program, salah satunya itu jaminan kecelakaan kerja atau biasa disingkat dengan JKK. Program ini melindungi pekerja kalau terjadi kecelakaan saat bekerja atau saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja hingga kembali lagi ke rumah. Manfaat dari jaminan kecelakaan kerja ini, biaya pengobatan ditanggung 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, programnya itu namanya jaminan kematian atau JKM. Jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, keluarga menerima manfaat berupa santunan 42 juta dan juga beasiswa untuk 2 orang anak peserta. Syaratnya itu minimal dia sudah terdaftar 3 tahun sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada program namanya jaminan hari tua. Jadi tabungan jangka panjang untuk masa depan. Iurannya fleksibel, mulai dari 20 ribuan per bulan tergantung paket yang Ibu pilih. Nanti bisa Ibu cairkan saat Ibu sudah pensiun atau sebagiannya itu untuk keperluan tertentu jika mendesak. Untuk pekerja informal seperti Ibu ini, itu BPJS Ketenagakerjaan itu sangat membantu. Jadi kita yang tidak punya gaji tetap atau perusahaan yang menanggung resiko kecelakaan, dengan itu BPJS, biaya rumah sakit Ibu itu tidak menjadi beban keluarga dan tabungan hari tua Ibu tetap berjalan. BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya sukarela Bu, tapi manfaatnya sangat besar, iurannya murah, perlindungannya luas, dan pencairan JHT-nya jelas aturan hukumnya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu. Saya ada beberapa pertanyaan, Ibu tinggal menjawab sesuai dengan apa yang Ibu dapat tadi dari penjelasan saya. Jadi yang pertanyaan pertama itu pertanyaan saya, apakah menurut Ibu BPJS Ketenagakerjaan itu penting? Alasannya apa? Untuk freelance seperti saya pikir penting ya, karena saya kan sebagai freelance tidak ada tempat kerja yang tetap. Jadi untuk BPJS kayaknya saya Merasa penting ya Bu ya. Tadi ada menjelaskan 3 program Bu. Jadi Ibu udah pernah mendengar belum tentang 3 program jaminan dari BPJS atau pertama kali ini mendengar Bu? baru pertama kali mendengar. Jadi apa namanya, pengalaman baru ya Bu, pengetahuan baru bagi Ibu ya sebagai freelance. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, sebagai Ibu pekerja freelance, jaminan mana ini, program mana yang paling Ibu butuhkan saat ini? Saya pikir untuk saya sebagai freelance yang pendapatannya tidak tetap setiap hari, mungkin JHT ya. Jaminan hari tua ya. Iya. Jadi Ibu bisa punya tabungan untuk masa tua nanti ya. Benar. Jadi kan udah mendengar nih program-programnya, apakah Ibu tertarik itu untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin iya, karena ternyata dari penjelasan kamu itu pendaftarannya mudah dan tidak ribet. Tidak ribet ya Bu. Demikian hasil wawancara kita malam ini. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya, dan nanti kalau masalah pendaftarannya kita bisa lanjutkan nanti. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Trutami, ingin menjelaskan sedikit tentang perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal seperti Ibu. Tadi saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Arta Rosita Syarho. Ya, kerjanya apa Bu? Pedagang. Iya. Jadi di sini tujuan saya hanya mengedukasi, memberikan informasi sekaligus mendengar pendapat Ibu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki beberapa program, salah satunya itu program jaminan kecelakaan kerja atau biasa disingkat dengan JKK. Program ini melindungi kita pekerja kalau terjadi kecelakaan saat kita bekerja, atau saat perjalanan dari kita pulang dari tempat bekerja. Beberapa manfaat dari jaminan kecelakaan kerja ini seperti biaya pengobatan yang ditanggung 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan, santunan jika kehilangan pekerjaan, dan santunan jika cacat. Lalu program yang kedua itu namanya jaminan kematian Bu, atau biasa disingkat dengan JKM.
Ini didapatkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Manfaatnya itu keluarga mendapatkan santunan berupa 42 juta rupiah, lalu beasiswa bagi 2 anak peserta, tapi ada syaratnya peserta harus sudah terdaftar 3 tahun dalam program ini. Lalu yang ketiga itu jaminan hari tua atau JHT. Ini merupakan tabungan ibu untuk masa depan. Dia ini kita ada iurannya 20.000 per bulan sesuai dengan paket yang ibu pilih. Jadi JHT ini nanti bisa ibu cairkan kalau ibu sudah memasuki usia pensiun, atau sebagian bisa ibu cairkan sekarang kalau ada keperluan mendesak. Untuk pekerja informal seperti ibu tadi pedagang ibu bilang ya, ikut BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu Bu. Kita tidak punya gaji tetap atau perusahaan yang menanggung resiko jika kita terjadi kecelakaan. Dengan itu BPJS Ketenagakerjaan, biar rumah sakit ibu itu tidak menjadi beban bagi keluarga ibu, dan ibu memiliki tabungan di hari tua. Lalu BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya sukarela dia Bu, tapi manfaatnya sangat besar untuk para peserta. Iurannya murah, perlindungannya luas, dan pencairan JHT-nya jelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi Bu, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih Bu. Menurut Ibu, BPJS Ketenagakerjaan itu ada nggak manfaatnya bagi pekerja informal seperti ibu pedagang ini? Ada lah ya, karena seperti kita yang bekerja serabutan ini pasti beresiko tinggi juga kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Ya, lalu kan saya tadi menjelaskan 3 program Bu, ada kecelakaan kerja, ada kematian, ada jaminan hari tua. Ini udah pernah Ibu dengar nggak sebelumnya program-programnya ini, atau ini pertama kali Ibu mendengar program dari BPJS Ketenagakerjaan? Sudah pernah. Berarti bukan hal yang baru bagi Ibu ya. Jadi dari 3 program ini, program mana yang paling menurut Ibu penting untuk sekarang didapatkan? Sepertinya semuanya penting. Penting semua ya Bu. Berarti kan Ibu bilang semua penting. Ibu tertarik nggak untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Tertarik. Berarti nanti kita setelah wawancara ini bisa membahas tentang pendaftarannya Bu. Oke, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Bu sudah menyediakan waktunya untuk wawancara dengan saya. Nanti selamat malam Bu, perkenalkan saya Sri Tami dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjelaskan sedikit tentang pentingnya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk pekerja informal seperti Ibu tadi pedagang minyak eceran ya Bu. Iya. Saya berbicara dengan Ibu siapa tadi? Ibu Valentin. Ya. Tujuan saya hanya memberikan sedikit informasi sekaligus mendengarkan pendapat Ibu tentang program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki beberapa program. Saya menjelaskan satu-satu ya Bu. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Program ini melindungi pekerja kalau terjadi kecelakaan saat bekerja atau saat perjalanan dari rumah ke tempat ibu bekerja. Manfaatnya itu ada biaya pengobatan yang ditanggung 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu santunan sementara kalau ibu tidak mampu bekerja. Yang ketiga santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja. Lalu ada program jaminan kematian atau JKM. Jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, keluarga menerima santunan berupa 42 juta rupiah dan juga beasiswa untuk 2 orang anak. Syaratnya itu untuk mendapat beasiswa itu peserta harus terdaftar minimal 3 tahun dalam program tersebut. Lalu ada program jaminan hari tua atau JHT. Ini tabungan jangka panjang untuk masa depan. Iurannya fleksibel Bu, mulai dari 20.000 saja tergantung paket yang Ibu pilih nanti. JHT ini bisa Ibu cairkan saat usia Ibu pensiun atau sebagian untuk keperluan tertentu. Untuk pekerja informal ikut BPJS Ketenagakerjaan itu sangat membantu Bu. Kita yang tidak punya gaji ini tetap bisa ditanggung resikonya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan itu BPJS Ketenagakerjaan, biaya rumah sakit Ibu itu tidak menjadi beban Ibu ataupun jadi beban keluarga, dan Ibu memiliki tabungan hari tua yang tetap berjalan. BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya sukarela, tapi manfaatnya sangat besar. Iurannya murah dan perlindungannya luas. Jadi Ibu bisa mengklaim JHT Ibu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya Bu. Saya ada beberapa pertanyaan, Ibu tinggal menjawab saja. Pertanyaan pertama itu, menurut Ibu apakah BPJS Ketenagakerjaan itu penting untuk pekerja informal dan mengapa? Menurut saya penting ya,
karena kan saya kan setiap hari kan kerjanya kan jualan di dan misalkan nggak tahu kerja misalkan kerja gimana, jadi saya juga kerja kantoran, jadi saya Ya. Yang kedua Bu, pertanyaannya sebelumnya apakah Ibu tahu program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan? sebelumnya saya udah tahu, cuma nggak semua tahu, cuma di hari tua aja. Oh, berarti program yang dua lagi Ibu tahu ya Bu? Jadi menurut Ibu dari tiga program yang saya jelaskan tadi, program mana yang paling Ibu butuhkan? Ya, yang paling saya butuhkannya untuk yang kecelakaan kerja lah kayaknya. Kalau hari tua kan saya nanti bisa untuk anak-anak kan bisa nanggung. Jadi terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya sebagai penutup wawancara kita. Menurut Ibu, apakah Ibu tertarik untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Kalau dari yang dijelaskan sih, tadi kan ada 3 ya, saya sih tertarik karena kan nggak cuma satu yang saya dapat ya. Oke Bu, berarti sekian dari wawancara kita malam ini ya Bu. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan berpartisipasi dalam wawancara hari ini.